sahabat putih. Malam-malam seperti ini ya, terima kasih, selamat malam. Jadi pada malam ini sebenarnya tidak terlalu lama juga. Ini nanti kita di acara ngobar yang biasanya kan kita kemudian beralih ke hari Sabtu. Cuma untuk khusus malam ini saya agendakan karena ini ada info penting ini untuk sahabat putih. Ya, alamat domisili. Oke, terima kasih untuk Kak Diva Septi. Ini sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab diskusi, kami akan memberikan bahwa pentingnya update data di akun SIA. Itu pasti datanya masih baru ya, masih grace. Sahabat putih yang sudah mahasiswa lama, yang mungkin banyak yang nomornya hangus atau diteror seseorang gitu kan, artinya ganti. Nah, di data. Kenapa kok ini penting? Nah, berdasarkan tadi rapat pimpinan, kita update data itu karena kita akan untuk mahasiswa dan dosen itu ada. Nah, syaratnya seperti yang ini sudah dimimin update data ini itu jika nomor yang terdata di SIA, ini akun SIA, atau itu nomor HP-nya sudah ganti atau bagaimana, nah, nanti otomatis dari besar. Dan ini juga untuk yang update data ini di yang pertama kali sahabat putih yang sudah mahasiswa lama dan yang terregistrasi di masa kemarin. Jadi update data ini buat sahabat UT yang sudah bukan dimohon untuk segera update data, dicek kembali datanya di SIA apakah perlu dilakukan perubahan, karena kalau tidak ya bantuanku saja bisa nyasar ke orang lain. Nah, untuk sahabat UT yang rencananya memang akan dapat, cuma tidak sekarang, mungkin beberapa bulan, mungkin karena menurut Kementerian Kemendikbud itu yang sudah melakukan perkuliahan. Kalau kita kan ya sudah pertengahan. Kalau untuk yang sahabat itu yang masih baru, kita kan September akhir bulan. Ya mungkin dapat bantuannya bulan depan atau 2 bulan yang lagi atau 3 bulan. Untuk update data, nah, kita switch kamera dulu ya di akun SIA. Ini sebenarnya di akun SIA ini, di akun SIA kita itu ada panduan untuk perubahan data. Nah, panduannya ini berupa ini, panduan pembaharuan data dan pendataan nomor telepon mahasiswa UT. Nah, sebenarnya kalau jika data sahabat UT ini sudah benar di SIA-nya, ini tinggal ini, klik pendataan nomor HP. Ini mungkin sedikit agak sistem, alhamdulillah udah lancar ya. Mohon maaf ini. Ya. Nah, untuk yang sahabat UT yang merasa datanya itu di SIA sudah benar, nah ini tinggal diisi NIK. Nah, NIK ini nomor induk kependudukan atau bahasa kerennya kita sebutnya nomor KTP.
Nah, bagi yang tidak punya KTP atau belum KTP-nya belum keluar, cek di KK. Di KK setiap kartu keluarga itu, setiap penduduk Indonesia di kartu keluarga itu ada apa namanya, ada nomor KK-nya, nomor nomor induknya. Jadi nanti yang belum punya KTP dicek di KK masing-masing ya. Terus ini NIM, nama ibu kandung. Nah, ini pastikan nama ibu kandung sahabat itu itu sudah benar juga. Terus, nah ini nomor HP WA, ini nomor HP yang terbaru juga. Nah, ini ada tulisannya tuh, udah besar sekali. Jika Anda gagal mengajukan data nomor HP karena ketidaksesuaian NIK atau ibu kandung, silakan hubungi BPJS tempat Anda mendaftar. Jadi, jika merasa ini bermasalah, tidak bisa, nanti bisa lapor ke UPBJJ, ke UT Surabaya, untuk biar penanganannya tepat. Bisa WA sih bisa, cuma sebaiknya saran dari saya itu langsung saja datang atau telepon gitu ya, telepon, karena biar cepat. Tapi mungkin kalau telepon pasti akan rebutan oleh sahabat UT yang lain gitu. Nah, setelah ini diisi lengkap baru ajukan. Nah, untuk panduannya ini bisa di-download sendiri di sini. Ini ada kan? Download, ini kurang jelas. Mungkin nanti sahabat UT bisa ngecek sendiri ya. Nanti ini setelah di-download nanti akan ada panduannya. Nah, ini bagaimana jika data yang di NIK ini, misal nomor HP yang di SIA ini salah. Kalau misal ini masukkan nomor HP WA terus diajukan gagal, padahal NIK dan ibu kandungnya sudah benar. Nah, cek aja di SIA. Nanti sahabat UT bisa login di sini. Bisa klik yang login dia. Login yang warna biru, diaktifasi login. Nah, ini nanti karena saya bukan mahasiswa UT jadi tidak bisa login juga, tidak bisa menunjukkan nanti. Tapi kurang lebih nanti sama. Jadi panduan ini ya, ini sudah lengkap semuanya. Yang pertama itu klik reaktivasi login. Ini bisa saya besarkan enggak ya? Bisa. Pertama aktivasi login, terus klik login. Buat yang sahabat UT yang sudah biasa login di SIA pasti gampang ini. Nah, setelah username kita ini. Nah, buat sahabat UT yang merasa passwordnya lupa atau emailnya lupa, coba deh ini, forgot your password. Jika semuanya dilakukan belum bisa, pasti sahabat UT belum punya akun SIA. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan akun SIA. Nah, ini terus login kan. Mohon maaf, ini suara lain saya. Nah, setelah itu, nah ini pasti buat sahabat UT yang setelah login pasti akan mendapatkan ini di atasnya. Nah, jangan lupa ini sahabat UT melengkapi data. Kalau memang dirasa di peragaan data pribadinya itu sudah benar, oke lah, tidak apa-apa. Nah, terus ini bagi yang sahabat UT yang masih sudah lama-lama, mungkin dulu akun SIA-nya itu hanya berisi informasi data pribadi saja. Nah, mulai 2020.1 itu data pribadi berubah jadi dua ini. Ada informasi data pribadi dan informasi kontak. Nah, ini diklik saja. Terus ini, nah di sini kan ada NIK, NIM, alamat. Nah, alamat ini sesuai KTP. Nah, kalau disarankan sih sesuai KTP ini alamat domisili atau KTP bisa. Nah, terus ini akun sosmed ini juga diisi kalau perlu. Terus ini alamat email. Nah, yang penting ini nomor HP. Nah, biasanya beberapa kasus sahabat UT yang merubah informasi kontak ini waktu nomor HP-nya diupdate itu gagal kan. Nah, gagalnya itu mungkin nomor telepon harap diisi angka. Solusinya itu cuma satu. Semua nomor telepon rumah, nomor telepon tempat kerja, nomor HP, HP alternatif, HP kerabat terdekat, itu semuanya diisi. Diisinya tidak harus sama, tidak harus berbeda. Bisa semuanya disama. Misal yang
mau diganti yang nomor HP saja. Jadi semuanya ini diisi, pokoknya diisi, disamakan dengan nomor HP saja nggak apa-apa. Terus ini alamat pengiriman atau domisili. Ini kemungkinan terutama di mahasiswa baru atau yang khusus layanan non SIPAS itu nanti buku dan juga katalog dan sebagainya itu akan dikirim. Jadi pastikan sahabat UT alamat domisili pengiriman ini lengkap dan jelas. Nanti kasihan Pak Posnya waktu mengirim nyasar deh, terus nyasar nggak tahu kemana, kan eman. Ini udah, setelah sudah diisi semua, nah tinggal klik ubah kontak info. Setelah sudah tersimpan tuh. Nah ini kan modelnya, jadi ini semuanya tuh diisi sahabat UT. Walaupun kenyataannya yang tanda bintang itu yang nomor HP, tapi kadang-kadang waktu disimpan itu nggak bisa. Jadi untuk telepon rumah dan ini semuanya tuh diisi semua. Ini setelah valid langsung ubah informasi kontak. Udah, setelah ubah informasi kontak, tarat, sudah tersimpan. Nah setelah itu bagaimana kita mengecek kalau data kita sudah benar? Nah, pendataan nomor HP yang seperti ini, kalau misal ini kita klik ajukan bisa tersimpan, otomatis data kita sudah benar gitu. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana mendapatkan akun SIA, ini dari Kak Devi Septi. Kak mau tanya dong, alamat domisili diisi alamat Pokjar apa alamat sesuai KTP? Itu tergantung sih, mau nanti pengirimannya itu disampaikan ke alamat Pokjar atau disampaikan ke alamat KTP juga nggak apa-apa, boleh diganti kok, bebas itu. Terus ya, halo semuanya sahabat UT dimanapun yang berada. Ini belum ada ya, oh ini ya dari Giti dari UT Pokjar Global Madiun hadir ya. Selamat malam Kak Giti. Oh, kipasnya Bu dikondisikan ya, mohon maaf ya, ini saya matikan saja deh kipasnya, memang sedikit mengganggu kan suaranya. Oh, suaranya tidak jelas. Baik, nanti kalau misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya Kak ya. Terus ini gimana tadi? Oke ya tadi. Oh iya ya, baiklah. Ini kita ulang lagi saja ya. Jadi sahabat UT, buat yang merasa data di SIA ini sudah. Bentar, ini suara ini kipas yang laptop saya juga saya matikan juga. Ini oke. Baik, ini mengisi apa? Ya, pembaruan data ya, terima kasih. Baik, bentar. Ada ini. Dear Mimin, UASnya nanti bulan Desember ada UAS gak? Kabar dari UT Pusat, nanti bakal ada UAS, tetap kita balik ke sistem yang lama ya. Ada UASnya juga, jadi dipersiapkan ya sahabat UT. Jadi jangan mengandalkan web, Tuton atau TMK ya. Punya saya munculnya ini pasti ini. Jadi gini ya sahabat UT. Untuk yang kenapa kok munculnya calon mahasiswa setelah masuk. Nah kemarin ini masih angkat ini buat yang mahasiswa baru, nanti juga sahabat UT mahasiswa lama juga yang belum punya akun SIA bisa menyimak. Waktu di SIA yang belum punya akun SIA kan diklik register akun. Nah ini kan ada dua tuh, oranye dan biru. Gampangnya kalau sahabat UT sudah punya NIM, artinya sudah jadi mahasiswa UT. Jadi klik yang warna biru. Nah kalau klik yang oranye ini berarti sahabat UT ini masih belum jadi mahasiswa, belum dapat NIM, baru mau daftar. Jadi sahabat UT
Ini klik yang biru saja ya. Buat nah ini diisi lengkap. Nah, kalau semisalnya emailnya sahabat sudah tergunakan yang di calon mahasiswa UT, otomatis kan di sini kan nggak mau tuh. Kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak. Kalau memang tidak mau, berarti solusinya cuma satu, ganti alamat email yang baru. Terus nanti di sini di mana di perubahan data itu, di perubahan data ini tinggal diganti aja alamat emailnya gitu. Nah ini ada Kak Fatis ini sudah. Iya, saya juga isi semua nomor teleponnya sama dengan nomor HP dan akhirnya bisa. Ya memang beberapa waktu perubahan data, ketika hanya mengisi nomor HP saja, itu pasti ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kebanyakan mayoritas tidak mau menyimpan. Jadi semuanya itu diisi. Kalau bingung ya udah disamakan saja semua. Terus kalau terlanjur enggak diisi gimana? Kalau memang bisa tersimpan ya tidak masalah. Karena yang penting nanti di nomor HP ini. Begitu. Alamat pengiriman yang semula terisi alamat Pokjar, saya isi alamat rumah. Kan saya mahasiswa lama, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena itu kan pengiriman nanti. Jadi dipastikan bebas sih. Mau alamat Pokjar boleh, mau alamat rumah sendiri juga boleh. Ngerubah NIK gimana? Nah, kalau ngerubah NIK, tadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk khusus NIK, ini NIK atau ibu kandung itu silakan hubungi UPBJJ tempat Anda mendaftar. Syaratnya itu tadi setelah saya sudah bicara dengan Mbak Frondes, Mbak Citra dan Mbak Uma, juga Mbak Luki, itu syaratnya pertama mengisi form ini, form data F1E ini. Ini diisi lengkap, nama, tempat tanggal lahir, agama. Ini di sini ada isian ibu kandung. Bentar, ibu kandung itu nomor mana ya tadi? Ini nomor K13 ini, K13, K14. Pastikan waktu menulis nama ibu kandung ini ditulis dengan benar dan jelas, biar tidak jadi kesalahan. Baru nanti dilampiri KTP dan ijazah. Ini juga di sini NIK-nya. NIK-nya ini juga harus sesuai dengan KTP juga. Terus nanti bisa langsung dibawa ke UPBJJ. Seperti itu. Ya tadi ini Mutiara ngisi data tidak ada yang berubah apa tetap mengisi? Tidak perlu, cukup ini aja mengisi yang ini, yang pendataan nomor HP mahasiswa. Ini sih. Coba kalau nanti ini di data ini bisa, berarti otomatis data yang disia benar. Seperti itu. Tetap gak dirubah, klik perubahan. Gak bisa dirubah. Ini yang dirubah apanya ya, nomor HP. Tapi tadi ada teman sahabat Uti yang sudah bisa merubah ini. Ini yang mau minta gabung siapa sih? Oh, enggak ada. Mengubah jenis kelamin bagaimana? Sama seperti syaratnya ya, seperti NIK dan ibu kandung. Nanti melampirkan ini formulir data F1, KTP dan ijazah terakhir ya. Info yudisium. Nah, ini kalau untuk info yudisium silakan rajin-rajin cek websitenya UT Surabaya ya. Ini hasil TAP kapan? Nanti ya tanggal kalau tidak ada perubahan ya tanggal 28 September. Ini ibu sudah tadi, ibu ya nanti ya NIK untuk status kawin. Nah bisa sih sebenarnya untuk status kawin dan belum kawin itu bisa dirubah. Syaratnya sama ya seperti yang merubah NIK dan ibu kandung. Nah ini login tapi tulisannya calon mahasiswa, tapi teman-teman saya tulisannya mahasiswa. Coba deh tadi waktu login ini saya kembalikan ya. Waktu login itu Kak Terhumorich itu klik yang oranye atau yang biru. Terus tanya juga teman-temannya itu klik yang oranye apa yang biru gitu ya. Ya, mohon maaf ya tadi soalnya di sini agak sedikit panas, maklum Sidoarjo panas.
Terus e-learning kesalahan, Desia sudah benar. Di e-learning kesalahan, bentar saya Bu. Di e-learning itu sebenarnya sepertinya ada ini yang salah, ejaannya atau apa ya? Kalau di e-learning sepertinya bisa dirubah sih, tapi coba deh nanti diutak-utak ya e-learningnya, kayaknya ada kok. Yang untuk di e-learning itu merubah kota itu bisa. Coba deh kalau untuk apa namanya? Untuk nama apakah bisa diganti apa tidak? Ya, kalau tidak ada perubahan, ya tetap mengisi pembaruan data saja kalau tidak ada perubahan, buat jaga-jaga juga sih. Jadi buat teman-teman, buat sahabat UT, setelah update ini nanti buat antisipasi sih, walaupun tadi kata UT Pusat itu walaupun mengubah di form ubah informasi kontak di SIA ini saja sudah pas, sudah selesai, sudah tidak masalah. Tapi untuk sahabat UT ininya juga ditulis juga aja ya. Ya siapa tahu kan nanti kalau ini diganti udah benar, terus ini juga, ini kan datanya semakin lengkap tuh. Ya ada kemungkinan juga bantuan kuotanya juga bisa itu. Nah, terus ada lagi ya. Kode pos saya ganti, tidak dikenal. Kalau kode pos biasanya memang waktu di SIA itu hanya kode posnya apa, kayak misal kampus UT Surabaya itu kan kode posnya 60115. Kadang itu waktu awal daftar itu benar itu 60115 kode pos Kecamatan Mulyorejo. Nah, ketika udah disimpan, terus mau login lagi, dicek lagi, pasti ada tulisan yang tidak dikenal. Coba deh itu dicek kode posnya itu yang 6 berapa itu beneran 6 apa kode pos rumah atau pokjar atau apa gitu. Ya Kak Icariha, ya terima kasih. Nah, untuk NIK dan bukan NI, pokoknya yang harus dilaporkan ke UPBJJ itu NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, terus status itu status nanti coba deh. Coba bisa dirubah atau tidak. Kalau tidak bisa dirubah berarti status juga harus lapor juga, dan ibu kandung. Jadi harus laporan dulu. Kalau mungkin di Pokjar kan ada kelasnya tuh, itu bisa kolektif aja nggak apa-apa, di mungkin perwakilan ketua kelasnya gitu, di kolektif apa saja yang salah, terus tinggal WA atau telepon PJW atau melalui Pokjar itu buat kolektif apa saja yang diganti gitu. Terus ini ini ada pertanyaan ini, boleh nggak live-nya disimpan, mau lihat kembali? Oh tentu, nanti ini setiap live IG di UT Surabaya ini selalu disimpan dan juga diupload ke YouTube kok. Tuh, UASnya tatap muka atau daring. Nah ini kurang tahu, yang jelas nanti ada UAS ya, dipersiapkan saja. Akun SIA tulisannya jadwal registrasi DP belum ditemukan. Nah ini sebentar ya. Tadi juga ada apa namanya? Oh iya, dapat WA dari Pak Dwi. Suaranya banyak angin ya. Terima kasih Pak Dwi Sambada. Bentar, tadi ada bentar, yang mana ya? Tadi ada kok juga kasus ada registrasi DP tidak ditemukan. Ini bukan, mana ya? Oh, saya taruh di sini. Oke, ini misal ini ya. Nah ini kan ada tulisannya jadwal registrasi DP belum ditemukan. Ketika dilihat, darat, ayo dicek. Ini biasanya kalau mahasiswa itu tidak ada kata-kata calon. Jadi nanti dicek ya, sahabat UT, ini tulisannya calon apa mahasiswa. Karena pasti kalau untuk kalau misal yang ininya bener, itu pasti bisa masuk. Jadi tadi
dipastikan tadi itu klik yang warna oranye apa yang biru ya. Untuk sahabat UT yang sudah punya NIM itu walaupun belum masuk tutorial, Mbak masih baru kemarin ikut OSMB, itu statusnya sudah mahasiswa, jadi harus klik yang biru ini gitu. Terus mengisi data SIA. Nah ini, tadi ini di panduan, ini ya di panduan, nanti login saja di SIA. Sudah punya akun SIA belum? Kalau belum, tinggal buatnya ini yang warna biru, register akun langsung warna biru gitu. Terus di sini di apa namanya, di peragaan data pribadi siswa, nanti di sebelah sini itu ada, nanti munculnya ini informasi kontak, terus ini ubah kontak info, lalu diisi di sini alamat emailnya ini kalau mau alamat email yang terbaru itu. Terus habis itu ubah informasi kontak. Nah setelah merubah ini, klik yang pendataan nomor HP, masuknya nanti ke sini kan, ini diisi terus ajukan, tit, udah selesai. Itu untuk yang SIA. Karena untuk yang SIA update data ini kenapa kok didulukan daripada Tuton? Karena ternyata awalnya kalau untuk yang aktivasi e-learning itu kan kemarin info terakhir kan tanggal 7. Ternyata ada perubahan terakhir tanggal 9 September jam 8 pagi. Jadi kalau bisa hari ini diubah dulu SIA-nya, besok hari Selasa tanggal 8 baru e-learningnya diaktifkan. Terus kalau udah semua bagaimana Bu? Nah kalau sudah semua ya sudah, berarti sudah selesai, tinggal menunggu waktu tutorial berjalan gitu. Ya terima kasih Madiun, Tuban, Sidoarjo. Nah kalau email sudah terdaftar berarti kemungkinan kan tadi yang apa namanya, gara-gara yang sudah didaftarkan yang di oranye ini. Atau kalau memang coba solusinya itu dua sih sebenarnya. Pertama, ganti email baru. Kedua, waktu login itu ini forgot your password. Ini nanti tampilannya ini emailnya di emailnya sahabat UT diisi, terus send reset password. Nah kalau mungkin sebentar ya, saya buka YouTube dulu. Mungkin buat sahabat UT yang kemarin OSMB dapat ini link playlist dari saya ini. Nah, di sini kan ada materi OSMB kemarin 1 2 3, ini sambutan Ibu Direktur kita. Terus 1 2 3 4. Nah, di sini akan saya tambahkan tutorial yang sedikit mungkin membantu sahabat UT. Di sini nah, ini ada aktivasi akun mahasiswa di SIA UT. Ini kan reset password. Jadi untuk yang merasa emailnya tidak bisa terdaftar, bisa melakukan reset password. Ini suaranya nggak dengar gitu. Gimana ya Bu kalau ada tulisannya belum? Nah ini kalau tadi yang seperti yang saya contohkan ini, yang jadwal registrasi DP belum ditentukan, harap hubungi UPPJJ. Coba deh lihat yang di atas ini, itu masih tertulis calon apa bukan itu ya. Passwordnya pakai password apa? Ini yang Mbak Isnani Fauzia, ini maksudnya yang apa ya ini ya? Yang SIA atau aktivasi atau yang mana ini ya? Yang password ini kalau memang emailnya bermasalah kan mungkin passwordnya salah, jadi nanti forgot your password saja. Tapi kalau untuk yang ini register, nah ini password yang nanti akan mau digunakan buat login. Jadi NIM, tanggal lahir, terus tulis password yang diinginkan. Kalau bisa passwordnya itu jangan tanggal lahir. Ya mungkin bisa apa namanya, nama hewan peliharaan,
terus mungkin artis-artis Korea gitu kan, bisa. Nah, atau disamakan dengan password email juga nggak apa-apa ya. Terima kasih Kak Verlil ini. Nah, Kak, tentang UAS nanti diinfokan di pusat atau gimana, walaupun sistem to web nanti akan diinfokan, pasti akan diinfokan di website UT Surabaya, Instagram dan Telegram. Facebook juga bisa, yang juga nanti diinfokan juga. Dan apalagi kalau yang berbasis Pokjar, itu pasti akan diinfokan oleh Pokjar masing-masing. Tulangan ya, selamat datang Tulangan Jombang. Ini pendataan waktu diklik ajukan tidak diterima. Nah, coba kalau untuk Kak Anindita di pendataan nomor HP, kenapa waktu diklik ajukan tidak diterima? Ini nanti coba yang di sini sianya ini dicek kembali ya. Ini nomor HP-nya ini benar apa salah. Kalau memang nomornya ini bermasalah, diganti aja Kak, gak apa-apa. Terus tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan tetap ngisi yang ini. Tapi pasti dengan nomor HP yang ada di SIA itu. Itu kan. Ini nilai TAP kapan keluar sama wisuda. Nilai TAP kalau tidak ada perubahan ya tanggal 28 September. Itu bareng sama nilai PKP. Kalau wisuda ya tunggu info yudisium ya Kakak. Nih, anti kopas-kopas klub hadir ya. Selamat malam. Ini input nomor HP beda dengan yang di WA tidak apa-apa. Justru yang ini yang penting buat sahabat UT. Justru untuk nomor HP yang ada di untuk di SIA itu pastikan nomor HP yang aktif, karena pasti akan untuk keperluan mendapatkan bantuan kuota. Kalau yang didaftarkan itu nomor yang sudah mati ya sudah, wassalam, bye bye gitu. Terus ini Kak Restu kemingin nomor HP tapi gak bisa, bukan nomor HP, nomor kerabat. Keterangannya diminta isi pakai angka ya. Jadi kalau ini untuk nomor ini memang kalau cuma nomor HP saja kemungkinan akan ada kayak peringatan nomor telepon harus diisi dengan angka. Artinya semuanya diisi, dan semuanya diisi. Kalau bingung ya udah disamakan aja semua, seperti itu. Kenapa di Kak Anton Wahyu di pengajuan nomor HP kenapa ada tulisan tidak valid? Yaitu tadi di SIA sini, di sini perubahan info ini sayang. Ini beda. Jadi pastikan yang ini dibenarkan dulu ya. Bu, dulu sudah pernah isi form itu, nulis ibu kandung sudah pernah, tapi masih terinput nama ibu kandung salah. Ya gimana ya, coba dia mengajukan lagi deh kalau yang itu. Kak Cikrom ya, kemarin ini Kak Justik kemarin sudah ngisi di situ tapi belum bisa diajukan. Maksudnya waktu ini sudah diubah terus tidak bisa gitu atau bagaimana ya Kak Justik? Namanya susah ya. Terus ini, nah ini ada Kak Minions kuning. Nah saya berhasil, mungkin bisa nanti share ya, mungkin bisa ditaruh di statusnya sendiri atau mungkin di share di mana gitu. Berhasil ini. Terus Bu, namanya salah di data bagaimana? Ya kalau nama di data salah itu nanti bisa mengajukan ini sama seperti mengajukan NIK atau ibu kandung. Jadi nanti kalau bisa, tapi kalau untuk nama sementara mungkin bisa pelan-pelan selama belum lulus ya, selama belum mengikuti TAP itu belum benar gak apa-apa. Yang penting ini NIK sama nama ibu kandung dulu yang benar. Kalau untuk nama nanti sebelum TAP harus dibenarkan karena itu nanti pengaruhnya di ijazah lo ya. Nomor HP sudah valid tapi kalau NIK belum valid. Maksudnya NIK-nya ini coba nanti cek di sini. Cek di sini itu NIK-nya sudah benar apa belum.
Kalau belum benar nanti segera dibetulkan ya. Itu kok tidak bisa. Coba nanti Kak Halim Twin ini nanti dicoba dulu ya, karena yang mengaksesnya itu juga se-Indonesia. Karena terakhir besok kemungkinan trouble. Jadi nanti dicoba dulu ya. Terus Kak Delia, saya sudah ngisi waktu daftar pertama tapi ada yang salah. Alamat sesuai KTP itu yang salah, pas mau rubah gak bisa, tulisannya nomor HP disuruh pakai angka. Nah, ini tadi kan waktu ngubah ini, waktu kalau yang ini nomor telepon ini yang poin-poin ini 1 2 3 4 ini tetap kosong, kemungkinan itu nomor telepon harus diisi dengan angka. Jadi biar bisa disimpan ya udah ini tuh disamakan semua aja. Ini Kak Rio, mohon maaf terlambat, ini untuk apa ya? Nah, ini saya ulangi lagi. Kita membahas tentang pembaruan data. Fungsinya apa? Biar data di SIA itu benar, termasuk nomor HP. Untuk apa? Kenapa kok nomor HP penting? Karena pemerintah telah akan memberikan bantuan kuota gratis kepada mahasiswa ya. Nah, kalau nggak percaya bisa cek di akunnya ini Kemdikbud. Nah, Kemdikbud RI sini. Cek deh kalau nggak percaya, di sini ada tuh postingannya. Di sini Kemdikbud. Oh, bukan Dikti berarti. Soalnya untuk mahasiswa mahasiswa dan dosen bantuan pulsanya. Nah ini ada postingan, ada babak cantik nih, nanti dilihat ya. Jadi semua perguruan tinggi itu diminta untuk memperbarui data nomor HP mahasiswa. Jadi buat sahabat UT nanti dipastikan ya, kalau memang NIK-nya bermasalah, ibu kandungnya bermasalah, itu bisa diganti. Tapi mungkin tidak bisa bulan ini. Jadi kalau untuk yang NIK ibu kandung, terus tanggal lahir, nama, itu kan butuh proses. Jadi mungkin mendapatkan bantuan pulsanya bisa bulan depan. Tapi tapi tetap harus diubah apapun caranya. Karena Pak ini nanti juga selain untuk keperluan bantuan kuota gratis ini, data yang di SIA itu akan berfungsi buat nanti waktu kelulusan, waktu pencetakan ijazah, dan juga nanti ada info-info penting. Misalnya nih, kemarin waktu kasus TMK tuh, TMK hampir berapa ya? Hampir 20-30% nomor yang ada di SIA ini tidak aktif. Otomatis UPBJJ menghubunginya lewat mana dong? Kalau email sama nomor HP-nya nggak aktif. Terus kalau dia nomor email dan nomor HP-nya nggak aktif, nomor telepon nggak aktif, susah dihubungi, akhirnya nggak dapat info. Pas nggak dapat info, ngambek dong itu. Kok nggak ngasih info ke saya ya? Ya kan karena nomor HP dan emailnya juga nggak aktif, gimana mau menghubungi gitu. Nah ini Kak Hari sudah isi dan klik ajukan tapi nggak muncul keterangan apa-apa. Ini saya belum nyoba ya. Setelah klik ajukan ini nanti munculnya gimana saya juga belum tahu. Tapi kemungkinan kalau sudah diajukan tidak ada keterangan apapun, otomatis biasanya sudah terdata itu. Sama kayak di waktu isi form kesediaan tuton, itu ketika klik ya bersedia, Anda sudah mengikuti tuton. Sudah, seperti itu. Nah, ini Kak Cikrom, formulir data F1 datanya dari mana? Gampang. Tinggal klik ut.ac.id /formulir, nanti akan buka seperti ini. Darat. Nah, ini yang atas sendiri. Formulir data pribadi mahasiswa, nanti seperti ini datanya. Yang ini saja yang nanti yang di print saja. Ini soalnya kan kalau untuk tercetak di UPBJJ ini nanti jatuhnya bolak-balik. Jadi yang sebelah ini, yang halaman 2 itu tidak perlu diisi. Tidak perlu dicetak, cukup dibaca saja. Ya, diikro.
Terus ini Kak Justit mau nanya, kalau yang di SIA sudah benar datanya apa harus ngisi di pendataan nomor HP? Kalau bisa iya diisi saja. Walaupun tadi katanya kok sudah di update data di SIA itu sudah cukup situ, tapi untuk jaga-jaga ya, ini pendataan ini diisi juga. Terus juga tinggal ngisi doang gini, nggak sampai kuotanya nggak sampai 1 giga habisnya, paling cuma berapa KB gitu kan. Dan juga kalau memang jaringannya lancar paling ya cuma semenit ngisi gini doang aja loh. Nah, terus ini Kak Novi, selesai mengajukan apakah ada konfirmasi? Kalau memang tidak ada masalah berarti sudah. Ini tadi saya dapat kabar dari Pak Dwi Sambada kalau sahabat UT di Surabaya itu sudah hampir berapa persen gitu, 7% dibanding UPPJJ yang lain. Jadi biar jangan kalah dengan teman-teman dari UPPJJ yang lain yang sekarang lagi buru-buru merubah update data di SIA dan mengisi pendataan nomor HP ya. Bisa diulang Min cara mengubah status kawin. Nah, untuk nama, NIK, tempat tanggal lahir ibu kandung, terus jenis kelamin, dan ini status kawin dan belum kawin, nikah belum nikah itu nanti mengisi lagi ini form DP F1E. Nanti cari saja di lamannya UT, terus diisi, terus dilampirkan KTP dan ijazah terakhir, terus dibawa ke UPPJJ ya. Itu kalau SIA-nya lupa password, tinggal di reset saja sayang. Ini reset password, ada ini dibalikan aja deh, balik kelebihan. Nah, ini di login, tinggal ini reset forgot your password. Nanti munculnya gini, terus diisi, terus send password reset link. Nanti bakal muncul di email. Info lengkapnya bisa di sini, atau nanti ini search saja nama price listnya. Kalau misal linknya ini enggak hilang atau tenggelam di grup WA, biasanya kan grup WA kan gitu. Tinggal OSMB UT Surabaya 2022 tanpa titik apapun. Nanti misalnya ini ya, kita coba ya, ini OSMB UT Surabaya. Bentar. Copy, paste. Nah, ini atas sendiri. Ada gambarnya ini, Ibu Direktur ini. Ada fotonya Bu Direktur di sini ya. Atau bisa kalau untuk playlist, masalahnya ini yang buat playlist saya kan. Jadi nanti ini aja search nama playlistnya. Dia data W1 di mana? Di lamannya UT ya, Kakak. Terus saat pendataan nomor HP NIM tidak ditemukan. Ini Kak Yaelah Jar, ini sudah registrasi masa 2020.2 kan? NIM-nya aktif kan? Atau bagaimana ya? Atau mahasiswa baru? Tapi kalau mahasiswa baru juga waktu mengisi pendataan tadi beberapa bisa deh. Ada yang WA saya ini mengisi ini sudah sukses gitu. Terus alamat sesuai KTP atau Pokjar, itu terserah ya, mau KTP boleh, Pokjar boleh. Itu untuk Kak Minions kuning. Cikrom, apakah ada Kak Cikrom ini, apakah pengaruh nanti jika nama ibu kandungnya salah? Pengaruhnya di sini sih, kecuali nanti NIK dan nama ibu kandung disesuaikan SIA. Itu waktu diajukan nggak masalah, karena ini kan harus isian ini harus sama di SIA. Tapi nanti sebelum lulus itu dipastikan dirubah ya, karena kalau pengaruh mungkin nanti lebih ke pengaruhnya data keamanan ya. Kayak kita bikin rekening bank, terus bikin apa, itu pasti kan yang diminta nama ibu kandung. Mungkin itu nanti ada kayak sistem keamanan gitu. Jadi untuk sementara ini diisi sesuai dengan SIA aja, walaupun ini
salah juga nggak apa-apa, tapi nanti ya, atau setelah ini kan masih awal-awal semester, nanti ketika semester berjalan kan biasanya UPBJJ masih sepi tuh, itu diajukan aja perubahan namanya itu. Ini Kak Anton Wahyu, itu Bu yang saya tidak bisa, ini yang tidak bisa yang apa ya? Tadi saya lupa ini. Terus ini Kak Sinta, live ini disimpan. Oh siap, ini nanti disimpan kok, dan disimpan, dan pasti nanti akan saya upload di sini. Ini tiap ada acara ngobar itu pasti akan diupload ke sini, ke YouTube-nya UT Surabaya. Nah, untuk sahabat UT jangan lupa di subscribe ya. Nah, ini ada ngobar ini di playlist ngobar. Nah, ini dari zaman narasumbernya Ibu Direktur, terus Bu Dewi yang cantik, ada Pak Cipto juga, Pak Dwi Sambada, Pak Andika, Mas Andika, itu udah ada di sini ya. Nanti di ini apalagi ini tentang pentingnya OSMB dan PKBJJ. Ayo, ini buat sahabat UT yang mahasiswa baru kemarin waktu OSMB-nya nggak seberapa di itu, ayo di sini ada pentingnya gitu kan. Terus Kak Anton, tulisan tidak valid. Coba dicek sianya ya Kak Anton ya. Itu di sianya ini masih udah benar apa bagaimana ya? Ini Kak YK. Ini kayaknya Kak YK ini masih baru gabung ya. Form E1 itu di lamannya UT ya, ut.ac.id garing formulir. Ini Kak Arsita, maaf Kak, di pendataan saya sudah mengisi, tapi berulang-ulang nggak bisa. Munculnya kayak awal lagi. Kayaknya setelah pendataan ini nanti munculnya, bentar. Bentar ya. Bentar. Saya carikan dulu, jangan melihat ini. Nanti kalau sudah bisa, nanti itu kemungkinan nanti ini, ini untuk yang punya nomor HP ini mohon maaf ya, ini saya belum saya sensor ini. Nah, pasti biasanya ini nomor HP sesuai atau valid gitu. Kalau memang tidak ada pemberitahuan, mungkin bisa dicoba besok pagi saja ya, karena terakhir besok sih. Oh ya, mohon maaf ini belum tak sensor kan. Terus ini Kak Nur Makviro, tanggal lahir saya salah di SIA. Jadi kalau masuk e-learning harus pakai tanggal lahir yang salah. Ya nanti diganti aja ya. Terus kan untuk e-learning, untuk password kan kemungkinan secara umum setelah kita aktivasi ini, kan pasti passwordnya nanti tanggal lahir tuh. Kalau bisa diganti aja passwordnya, jangan tanggal lahir yang salah itu. Entah itu passwordnya diganti artis Korea, atau namanya artis Korea, atau artis Cina, atau apa gitu kan ya. Itu. Oh, ini dari Bapak-bapak UT Pokjar Mojokerto. Ini, kirim perubahan data dan penundaan yudisium di Halo UT kok minta kirim data terus, padahal data yang sudah dikirim berkali-kali. Mungkin kalau ke Halo UT pesen tiket kan mungkin begitu, apa sebaiknya ditelepon saja deh Pak. Kalau memang dari Halo UT kan, kalau Halo UT kan ada kontaknya tuh ini. Jadi mungkin coba deh ditelepon saja. Kenapa kok minta minta data terus berkali-kali, dan data yang diminta itu yang benar yang mana gitu. Nanti coba saja ya Pak. Terus Kak Minion, ya tadi sudah saya sebutkan, boleh KTP, boleh Pokjar, itu terserah, karena nanti fungsinya itu nanti untuk pengiriman. Jadi kalau ingin pengirimannya sesuai di Pokjar ya silakan isi Pokjar. Kalau mau dikirim ke alamat sendiri ya diisi sesuai KTP. Toh juga nanti di SIA itu kan ada alamat sesuai KTP dan alamat domisili atau pengiriman gitu.
Ini Kak Bayu Yulis, apakah tutun dengan perkuliahan online bedakah? Ini perkuliahan online yang dimaksud ini yang bagaimana ya? Apa to web itu? Kalau untuk to web yang tutorial webinar itu sebagai pengganti layanan TTM tatap muka. Kan sekarang masih pandemi tuh, dan dari UT Pusat sendiri itu masih belum diperbolehkan tatap muka, belum diperbolehkan berkumpul. Jadi solusinya buat sahabat UT yang ambil layanan SIPAS penuh, terus SIPAS semi, terus yang sahabat UT PGSD PAUD yang wajib tatap muka, terus ada TTM ATPEM, itu semuanya diganti dengan tutorial webinar. Tutorial webinar menggunakan ini aplikasi Microsoft Teams ini ya. Tapi kalau untuk yang SIPAS semi, kalau SIPAS semi kan setengah to web, setengah tuton, yang tutorial online. Kalau yang dimaksud itu perkuliahan online melalui e-learning, itu sama dengan tuton. Tuton itu singkatannya dari tutorial online melalui e-learning ini. Dan itu selain SIPAS semi juga ada SIPAS non TTM dan non SIPAS. Terutama yang SIPAS non TTM dan non SIPAS itu wajib ikut di tuton ini, di e-learning ini. Itu ya Kak Bayu. Terus Kak Tanti, kalau data sudah benar semua bagaimana? Tinggal mengisi ini saja ya Kak ya. Terus Kak Cikrom, alamat pengiriman terinput alamat UBBJJ. Tapi sekarang saya ganti alamat saya, enggak apa-apa kah? Ya enggak apa-apa dong, malah itu lebih baik. Karena kalau di UPBJJ kan nanti pengiriman di UPBJJ. Nah, kalau pengirimannya ingin diarahkan ke rumah, ya udah ganti aja ke alamat rumah gitu. Yang jelas ini tuh harus lengkap. Kali aja ada kiriman dari UT Pusat, biar Pak Posnya nggak nyasar, gitu kan. Terus Kak Bayu, apa nanti perkuliahan online dapat info selanjutnya dari Pokjar? Kalau yang tutorial webinar, yang to web, penggantinya TTM, itu pasti akan dapat info dari Pokjar. Tapi kalau e-learning ini, infonya ini masuk saja di lamannya e-learning ini, scroll ke pengumuman, thread. Nah ini yang atas sendiri, kita klik jadwal tuton. Nah ini kalau bisa, ini nanti di Kopas. Nah ini ada tuton mata kuliah tuh, buat yang tuton mata kuliah. Ini nanti bisa di print terus ditempelin ke tembok. Terus bagi untuk sahabat UT yang registrasi TAP ini, terus yang karil ini. Biasanya itu kalau karil dan TAP itu sepaket ya, jadi pasti jadwalnya sama tuh kan, sama. Nah tanggal penting, nah ini aktivasi dan konfirmasi tuton 3 Agustus sampai 7 September. Dan tadi sudah di share ke IG-nya UT Surabaya. Kirimannya ini ya, 9 September jam 8 pagi. Ingat ya, ini 8 pagi loh ya, bukan 8 malam. Itu dilihat 08 WIB. Tuh. Terus lagi, terima kasih alamatnya YouTube. Tinggal search saja Universitas Terbuka Surabaya. Buka. Nah ini atas sendiri. Ini profilnya mungkin sebaiknya diganti ya. Nanti saya tak bilang ke adminnya buat ganti biar lebih menarik. Ini, nah tinggal udah. Ada di video. Nah ini materi USMB nih, kemarin yang ketinggalan. Terus ini ada beberapa video dari pelatihan sahabat UT dari bidik misi. Ini bisa dilihat. Terus ini ada sapaan dari Bu Direktur. Terus ini ada laman GPO, ada semuanya. Beberapa video yang penting di sini ada gitu ya. Berarti Kak Cikrom, berarti semester ini ada UAS kah? Ya, katanya UT Pusat ada.
Terus Kak Nisa Bian, Bu angkatan 2020.1 apakah ada UAS? Soalnya kan kemarin tidak ada UAS angkatan 2020.1 karena masa pandemi. Nah, khusus angkatan, bukan angkatan sih, khusus masa registrasi 2020.1, nggak cuma maba, nggak mahasiswa lama juga ya, pokoknya yang meregistrasi mata kuliah di 2020.1 itu sebenarnya istilahnya bukan UAS ditiadakan, tapi UAS karena masa pandemi, UASnya itu diganti TUWEB atau TUTON, atau kalau tidak ikut TUWEB dan TUTON itu diganti TMK, tugas mata kuliah. Dan tugas mata kuliah itu apa kemarin? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hampir 20% mahasiswa yang terjaring tugas mata kuliah TMK itu nggak bisa dihubungi. Kenapa? Karena email dan nomor HP-nya itu nggak aktif. Dan ketika sudah nilai kan sudah mulai keluar, terus nilainya mereka nggak keluar tuh, protes kan? Padahal terus protes karena tidak ada info. Ketika dicek di SIA, ternyata nomornya itu sudah ganti. Nomor yang di SIA itu katanya itu nomor lama yang sudah tidak aktif. Ya, salah siapa coba? Gitu. Karena untuk TMK sendiri, kadang itu UT Pusat itu langsung mengirim info-info itu langsung ke ke nomor HP mahasiswa atau alamat email mahasiswa. Jadi dipastikan ya data di SIA itu benar. Karena ada beberapa info langsung dikirim dari UT Pusat, bukan dari UPBJJ. Gitu. Bu, untuk WiFi ID-nya gimana mengaktifkannya ya? Ke Kak Anton untuk WiFi ID dan juga untuk sahabat UT semuanya, untuk WiFi ID itu langsung mengaktifkannya ke UPBJJ. Nanti menemui ICT kita, Pak Dwi Anto atau Mas Handika ya. Terus kalau masalah NIK, iya, kalau masalah NIK itu wajib. Tapi kalau memang sekarang masih belum bisa, ya sudah, di pengajuan data itu pakai NIK yang salah itu aja nggak apa-apa. Tapi nanti diganti ya, karena soalnya itu nanti berpengaruh di ijazah. Nah, ini untuk yang Kak Ica Riha tadi ya. Terus Visip UT ya, selamat malam Visip. Pokjar itu artinya apa? Pokjar itu artinya kelompok belajar yang tersebar di 18 kabupaten kota di wilayah UT Surabaya. Itu buat yang sahabat UT jurusan prodi PG PAUD dan PGSD dan juga yang ambil SIPA Semi. Itu biasanya lewat Pokjar. Kalau untuk PGSD dan PG PAUD itu tersebar di 18 kabupaten ya. Nah, nanti bisa cek ini di materinya umum ini OSNB. Nah, di situ ada 18 kabupaten kota itu apa saja gitu. Termasuk Surabaya, Sidoarjo, terus tadi Mojokerto, Jombang, terus Madiun. Terus 4 kabupaten di Madura itu Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang. Terus Lamongan tadi, Gresik, Magetan, Ngawi, Ponorogo, apalagi yang belum saya sebut ya, Gresik itu ya itu udah 18 belum ya itu ya. Dan 18 itu misal seperti Mojokerto itu kabupaten kota itu dihitung 2, Madiun juga kabupaten kota dihitung 2. Terus apalagi yang dihitung 2 itu ya, Madiun, Mojokerto, kayaknya sudah deh itu. Jombang atau Gresik ya yang juga dihitung 2 itu. Gitu. Nah, ini Kak Anindia. Bu, yang untuk TUTON bagaimana nih Bu untuk mahasiswa baru untuk angkatan 2020.2? Ini TUTON masalahnya di mana ya? Tadi SIA sudah, nanti jangan, pokoknya intinya kalau untuk SIA update data harus ya sahabat UT. Sebentar, ini kurang 10 detik tersisa, ini saya selesai dulu, saya simpan dulu, saya mulai lagi ya, terus habis itu ya. Nanti kalau misal yang bawah-bawah belum saya jawab,